Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal coba ngebahas lebih lanjut dan lebih mendalam terkait sama jenis mosaik pada sugar glider. Ya, seperti yang kita ketahui, mosaik sendiri merupakan salah satu jenis yang sangat-sangat unik ya, karena dia ini bisa masuk ke berbagai gen-gen alami dari sugar glider dan berbagai macam gen, baik itu yang dominan maupun resesif, itu bisa masuk gitu ya si mosaik. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung simak aja kepada penjelasannya. Oke, let's go. Ya, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama salah satu sugar glider yang aku punya ya, yang kemarin kita unboxing. Sekarang dia udah punya nama ya. Namanya adalah Paprika. Haha, Paprika. Aduh, dia masih agak-agak nggak peduli gitu ya. Namanya Paprika, guys. Seekor sugar glider white face Cramino betina. Tanpa terlalu cincong ya. Walaupun pembahasan kita sekarang tentang mosaik, tapi gara-gara nggak ada joy yang jenisnya mosaik yang bisa banyak dihandle, jadi ya kita bawa dia aja walaupun bukan mosaik, oke. Lanjut kepada pembahasan kita ya. Di varian yang pertama pada jenis mosaik itu ada low mosaik. Nah, low mosaik itu yang kayak gimana sih? Low mosaik itu merupakan varian mosaik yang mempunyai sedikit pattern putih pada tubuhnya, baik itu di ekor, di badan, di kepala, di tangan, di kaki. Itu biasanya yang disebut low mosaik itu yang motif atau corak putihnya itu sedikit, guys. Nah, dia ini biasanya disebutnya low mosaik karena warna putihnya ini sedikit. Bahkan saat hanya memiliki kumis yang berwarna putih, itu pun bisa dikategorikan low mosaik, guys. Kurang lebih kayak gitu ya, simple banget buat jenis low mosaik dan harusnya kalian gampang buat ingat. Lanjut kepada jenis yang kedua, Lanjut kepada varian yang kedua, yakni ada mosaik white face. Nah, mosaik white face itu yang kayak gimana sih? Mosaik white face ini secara umum sebenarnya seperti yang kita ketahui jenis white face, tahu kan ya, yang di bawah telinganya tuh putih dan mukanya cenderung putih. Nah, saat wajahnya ini cenderung putih dan dia ini punya pattern putih, guys, baik itu di badan, di kaki, di ekor yang cukup agak banyak lah. Dia ini bisa dikategorikan mosaik white face gitu. Karena dengan sangat jelas di bagian wajah dia ini seperti white face, namun di bagian badan dia ada marking putih atau corak berwarna putih, sehingga dia ini biasanya disebut mosaik white face. Dan itu juga merupakan jenis yang cukup mudah ya buat kita bedain sebenarnya ya mosaik white face ini, karena diferensiasi dia ini dengan low mosaik biasanya cuma terletak pada bagian wajahnya gitu, guys, dimana low mosaik ini biasanya wajahnya kayak grey ya, sedangkan white face mosaik ini wajahnya itu seperti white face. Kayak gitu aja, simple banget. Lanjut ke varian selanjutnya, yakni ada mosaik ringtail. Nah, mosaik ringtail sendiri seperti namanya, ringtail. Dia ini di ekornya ini ada kayak ring, guys, ada kayak cincin gitu lah. Jadi saat di ekornya ini ada melilit berwarna putih, biasanya beberapa lilitan atau cuma satu atau dua bahkan, itu biasanya mereka ini disebutnya mosaik ringtail, guys. Dan ringtail sendiri sebenarnya banyak ya di hewan-hewan lain yang biasanya disebut ringtail. Ya kurang lebih sama lah, dia punya ring di tailnya, di ekornya. Jadi sungguh sangat mudah untuk kita bedain. Betul sekali, ya kan? Lanjut kepada jenis selanjutnya, yakni ada white mosaik. Ya, seperti namanya juga kalian auto tahu lah ya, white mosaik. Jadi mosaik yang berwarna putih. Nah, seperti namanya, white mosaik ini dia ini seluruh tubuhnya ini dominan berwarna putih, guys. Hampir seluruh tubuhnya ini berwarna putih. Biasanya white mosaik ini masih terdapat corak hitam ya di bagian telinganya itu di kiri kanan. Biasanya dia tuh tetap ada sedikit marking putih ya, atau warna putih yang agak-agak keabu-abuan sedikit banget. Tapi dikit banget sih. Tetap putih gitu mayoritas. Jadi dia ini biasanya disebut white mosaik, guys, karena warna putih yang sangat dominan yang ada pada tubuhnya gitu. Sehingga dia bisa dikategorikan atau biasanya kita sebut suatu varian yang biasa disebut white mosaik. Itu juga merupakan salah satu varian mosaik yang cukup mudah buat kita kenali dan kita ketahui. Lanjut kepada varian selanjutnya, yakni ada platinum mosaik. Nah, platinum mosaik itu apa sih? Sebenarnya platinum mosaik ini dia nggak punya genetika platinum ya. Seperti yang kita ketahui, platinum itu suatu gen yang resesif, salah satu jenis sugar glider. Nah, mosaik sendiri yang disebut platinum mosaik itu dia nggak punya genetika platinum. Hanya saja warna yang dia miliki ini mirip seperti platinum, tapi dia ini membawa gennya itu gen mosaik, guys. Nah, seperti yang bisa kalian lihat,
bahwa biasanya ada marking-marking abu yang tipis-tipis dan marking hitam yang tipis-tipis yang ada pada tubuhnya, sehingga dia ini bisa disebut plat moss ya. Jadi plat moss ini dengan white mosaic mungkin bedanya white mosaic ini benar-benar cerah putih ya, sedangkan plat moss ini agak keabu-abuan biasanya. Nah, sehingga dia ini biasanya disebut platinum mosaic. Dan yang diingat, dia tidak bawa gen platinum, hanya saja warnanya agak-agak mirip sama platinum seperti itu guys. Lanjut kepada jenis selanjutnya yang harusnya di agak-agak awal sini dibahasnya, yakni ada white tip. Nah, seperti namanya white tip. Jadi ada tip kecil gitu, white tip di ekor. Biasanya di ujung ekornya ini terdapat warna putih. Nah, karena dia ini mempunyai marking yang berwarna putih di luar dari warna dominan sugar glider classic grey pada umumnya, sehingga dia ini terkategori kepada keluarga mosaic guys. Dimana ciri khas yang dimiliki oleh white tip seperti namanya white tip, dia cuma punya marking putih di bagian ujung ekornya. Dan dari pangkal ekor ke depan itu semuanya berwarna grey atau abu-abu biasa, dan itu pun merupakan salah satu varian yang cukup mudah untuk kita bedakan seperti itu. Dan lanjut kepada varian mosaic yang paling beautiful, yang paling luar biasa dan yang paling spektakuler dan yang paling bagus tentunya, yakni ada pied atau piebald atau juga marble. Jadi beberapa sebutan itu banyak ya digunakan oleh para breeder maupun teman-teman penghobi sugar glider, dimana pada dasarnya pada intinya sama gitu ya, dimana ini merupakan salah satu varian yang sangat unik. Sugar glidernya ini mempunyai warna yang cukup bisa dibilang gradasi warnanya itu nggak ada gitu ya, jadi langsung nabrak gitu loh warnanya, grey ke putihnya tuh nabrak, dan markingnya tuh letaknya tuh sangat unik gitu, dan atau marking bentuknya tuh sangat unik gitu, seperti contoh-contoh yang bisa kalian lihat, kayak perpotongan warnanya itu benar-benar tegas gitu ya, dari abu ke putihnya itu motong, dan bentuk warnanya itu benar-benar ciamik dan benar-benar unik, sehingga dia ini bisa disebut piebald biasanya, atau pied atau marble bagi sebagian teman-teman yang penghobi sugar glider. Dan dari beberapa varian mosaic murni yang ada, kategori piebald atau pied ini biasanya menduduki harga yang paling tinggi teman-teman, karena biasanya kalau dari mosaic sendiri kita nggak punya retan harga yang benar-benar mutlak ya, karena saat dia punya marking yang sangat unik atau keren banget atau bagus banget, otomatis harganya bisa jauh melambung tinggi gitu daripada harga mosaic pada umumnya. Dan juga untuk mencetak piebald ini benar-benar karunia Tuhan gitu, karunia Tuhan, karena saat kita kawinkan SG yang piebald dengan yang piebald itu hasilnya belum tentu jadi mosaic yang piebald juga gitu, karena gen mosaic sendiri seperti yang kita ketahui yang sangat unik ini, dia ini jadi hasil atau outputnya tuh nggak pasti guys. Di saat mosaic dengan mosaic dikawinkan itu bisa jadi grey, bahkan bisa jadi juga white face, dan bisa jadi juga mosaic yang indah atau mosaic yang biasa aja. Jadi bener-bener unpredictable lah. Jadi seru gitu ya, gen mosaic ini merupakan salah satu gen yang paling seru, yang paling keren, yang paling super, yang paling mantap di dalam sugar glider gitu. Jadi ya ini merupakan salah satu jenis yang sangat unik dan sangat menarik untuk kalian miliki. Nah, tadi itu merupakan beberapa varian yang ada pada mosaic saat dikawinkan dengan genetik yang dominan seperti classic grey dan juga white face. Nah, yang membuat mosaic ini sangat menarik, dia juga bisa bertabrakan atau bertemu dengan gen-gen yang bisa dikatakan resesif, dimana seperti yang kita ketahui dan kita yakini biasanya resesif itu merupakan gen yang dia ini nggak bisa dicampur aduk gitu ya. Dia tuh harus ketemu sama resesif lagi atau dominan yang membawa darah resesif untuk mendapatkan resesif. Tapi berbeda dengan mosaic, dia bisa berpadu dan berbaur dengan genetika mosaic. Dengan genetika yang resesif. Contohnya ada di beberapa jenis, yakni ada di True Platinum Mosaic. Nah, True Platinum Mosaic ini apa sih bedanya sama Platinum Mosaic tadi ya? Nah, yang membedakan adalah True Platinum Mosaic ini dia bener-bener True Platinum, dia membawa darah platinum, tapi dia ini berupa platinum yang mosaic. Biasanya ditandai dengan marking platinum yang terputus guys, baik itu di ekor maupun di punggung biasanya. Jadi si True Platinum Mosaic itu warnanya tuh kayak platinum, tapi biasanya dia ini ada marking mosaic terputus gitu, line platinumnya, warna-warna khas platinumnya ini biasanya terputus. Nah, itulah yang mencirikan bahwa dia ini merupakan True Platinum Mosaic. Dan yang pasti untuk mengetahui apakah dia ini true, benar, seekor Platinum Mosaic atau enggak, itu berasal dari indukannya yang pasti ya. Apakah indukannya ini membawa head platinum atau bahkan indukannya ini berasal dari platinum,
atau indukannya ini berasal dari mosaik yang membawa head platinum juga. Jadi yang dapat kita lakukan untuk memastikan gen dari sugar glider tersebut selain dari fisik tapi juga dari silsilah indukannya seperti itu. Selain bisa masuk ke dalam gen platinum, mosaik juga yang luar biasa, dia ini bisa masuk kepada gen leucistic. Nah, yang biasa disebut mochistick. Nah, mochistick ini sebenarnya secara fisik ya, secara visual itu sulit banget untuk kita lihat dan bahkan mungkin nggak bisa ya untuk kita bandingkan apakah ini mosaik atau ini mochistick gitu. Dan satu-satunya cara untuk kita membandingkan, mengetahui apakah ini tuh mochistick atau ini tuh leucistic dengan cara tes breed atau tes perkawinan. Saat si mochistick ini yang kita masih duga mochistick ini dikawinkan dengan classic grey atau dengan white face, anaknya ini keluar mosaik. Nah, itu dapat dipastikan bahwa indukannya merupakan gen mochistick. Namun apabila saat tes breed itu dikawinkan tidak mengeluarkan mosaik, misalkan dikawinkan dengan grey atau dengan white face, keluarnya white face atau grey, dapat dipastikan itu tidak membawa gen mochistick, tidak membawa gen mosaik di dalamnya gitu. Dan gen mochistick sendiri itu nggak bisa ya kalau kita melakukan tes breednya dikawinkan dengan mosaik lagi, karena kalau dengan mosaik lagi ya nanti hasilnya bakal unpredictable ya. Jadi tetap harus dikawinkan dengan gen-gen dominan yang tanpa membawa darah apapun guys, biar bisa diketahui si mochistick ini. Karena dari segi fisik, dari segi looking kita nggak bisa membedakannya gitu guys. Lanjut kepada jenis yang spektakuler dan menarik banget ya dari persilangan mosaik ini juga ada pada creamino mosaik guys. Nah, dari creamino mosaik ini seperti yang kita ketahui lah, warnanya creamino ya, kayak biasa warna krem. Tapi seperti biasa juga, mosaik ini masuk ke dalam gennya dengan cara apa? Memotong line coklat yang biasanya ada pada punggung creamino, atau membuat ring pada ekornya, atau bahkan membuat warna kremnya ini benar-benar clean, atau bisa disebut white mosaik creamino atau white creamino mosaik ya, atau apapun itulah. Jadi warna creaminonya ini benar-benar mulus gitu ya, bersih. Jadi itu tuh merupakan campuran dari mosaik yang sungguh luar biasa yang bisa terjadi ya karena perkawinan dari sugar glider yang membawa darah creamino dan juga membawa darah mosaik ya tentunya, sehingga terciptalah jenis tersebut. Yang ini benar-benar keren banget sih. Dan the last one and the best one is carmino mosaik. Nah, carmino mosaik itu apa sih? Nah, seperti yang mungkin sama-sama kita ketahui, carmino itu merupakan sugar glider ya yang mempunyai darah carmino ya tentunya. Dia ini punya warna agak karamel-karamel gitu ya, agak kecoklat-coklatan terang gimana gitu, keren banget ya. Dan saat dia ini dikawinkan dengan sugar glider yang membawa darah carmino juga tentunya dan punya darah mosaik juga, dia ini bisa menghasilkan carmino mosaik guys, dimana warna coklat dipadukan dengan warna putih. Biasanya kan kalau mosaik biasa tuh abu dan putih ya, itu aja tuh kombinasinya. Sedangkan kalau ini tuh antara coklat dan putih, dan ini pun masih belum banyak di pasaran karena ini cukup menarik ya output yang dihasilkan dari hasil eksperimen teman-teman yang breeding dan yang pecinta sugar glider, sehingga terciptalah jenis-jenis baru yang berasal dari kombinasi dengan jenis mosaik. Jadi ini yang membuat mosaik itu merupakan salah satu gen yang sangat-sangat unik ya. Kalau aku pribadi sih nggak tahu ya. Aku sih nggak tahu ya apakah mosaik ini terkategori dominan atau resesif. Ada sih yang bilang dominan, cuman aku berpikir saat itu dikatakan dominan, kok dia bisa masuk ke gen-gen yang resesif? Harusnya kan kalau dominan akan selalu menang gitu. Tapi faktanya dia bisa masuk ke yang resesif juga. Jadi kalau aku sendiri belum bisa mengkategorikan ya. Mungkin teman-teman bisa yang lebih ngerti, yang lebih paham bisa jawab di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa lebih paham dan mengerti gitu tentang gen mosaik ini. Ya kurang lebih kayak gitu aja pembahasan terkait dengan genetika dari mosaik yang ada pada sugar glider. Itu semua merupakan pendapat yang aku kemukakan berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan yang aku tahu. Bila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang tepat, mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar biar kita saling sharing, diskusi, biar dapat jawaban terbaiknya. Kurang lebih demikian aja penjelasan aku kali ini. Ini sugar glidernya kemana-mana ya. Ini si Paprika dia ke belakang-belakang terus ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Aku mau pamit nih sama Paprika, bentar. Kita pamit dulu. Paprika, sini. Ya bisanya dipanggil Rika juga boleh sih ya, nama panjangnya Paprika gitu. Nih ya, salam sejahtera untuk Gliders Indonesia. Bye-bye. Bye-bye dulu.